Lama lagi, marilah kita dengarkan dunia akhirat. Bercita-cita kan? Coba, apakah Anda semua bercita-cita menjadi pelajar yang sukses dunia akhirat? Amin Allahumma amin. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Abdul Somad MAMD Gadi yang biasa dipanggil Gus Adib selaku Kepala Subdit PAI pada SMA, SMA RB, SMK pada Direktorat PAI Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Disilakan. Monggo saat ini. Saya bisa lanjut soal kerja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi a'udzubillahi min la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sama-sama saya hormati dan saya katakan karena Bapak Ketua APAI Forma serta Bapak Amir dengan wakil yang hadir secara offline atau secara dunia dan juga Bapak-Bapak para ibu dan khusus para peserta yang hadir secara online dan juga untuk acara opening pesantren Ramadan belajar kedua sejalannya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang opening sampai Ramadan belajar kedua sejalannya ini dari jenjang tingkat yang alhamdulillah pada puasa yang kedua ini bisa berjalan insya Allah dengan lancar dan bermanfaat. Saya diberikan tema oleh Pak Heri dan Pak Untoro, tema yang cukup provokatif untuk menghadapi situasi pesantren Ramadan ini, karena saya diminta untuk menyampaikan tema bagaimana menjadi pelajar yang sukses dunia dan baik. Saya sebelumnya kalau di pertengahan itu inginnya langsung melompat nih Pak Yunus. Saya langsung ingin ke mana? Itu kalau sudah ketemu para siswa-siswi, para guru, kalau kali ini rasanya kalau sekedar secara dunia itu kurang mantap. Saya rasanya ingin menyapa langsung sukses dari Pak Guru kata teman-teman pada hari ini. Kami juga ada jadwal hakim spesialis, sehingga mohon izin saya menyampaikan memberikan support secara motivasi secara virtual. Pertama, saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan grand opening pesantren Ramadan belajar kedua. Selanjutnya, yang kedua saya ingin menyampaikan materi singkat masih dibatasi ayat tujuan itu untuk bagaimana menyampaikan pelajar yang sukses dunia dan dari itu yang saya hormati, esensi kita belajar pada dasarnya lebih khusus memasuki kita bulan Ramadan selalu mengingatkan betapa pentingnya kehidupan dunia yang kita jalani saat ini nantinya bagi NLP adalah dalam rangka kita semuanya adalah mencari kebahagiaan yang selama, yaitu bahagia tidak saja di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu menjadi pelajar yang sukses itu pada dasarnya adalah keinginan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat adalah seperti nanti Pak salah satu program
hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi saya mungkin itu dari hubungan bahagia tidak saja dunia tapi juga di akhirat. Tapi cara bahagia itu salah satu caranya adalah dengan kita selalu mendekatkan kita kepada Allah. Imam Abdullah As-Samarqand kita mengambil dulu, beliau membuat 11 kategori ciri-ciri orang bahagia. So one of the ulama said that there are 11 indicators for those who want to get happiness in this world and in the hereafter. Jadi ada 11 syarat atau indikator bagaimana ciri orang yang bisa perhatian di dunia dan di akhirat. Dan saya itu bisa diinformasikan dalam konteks kita belajar. Yang pertama adalah ayyakuna mutawassit di dunia dan akhirat. Jadi pelajar atau kita yang dianggap sukses bahagia dunia dan akhirat itu adalah ketika kita mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat penting sekali, sudah sangat tepat adanya kegiatan dan ini pesantren Ramadan bagi para pelajar ini supaya apa? Selama 11 bulan barangkali kita sangat sibuk dengan aktivitas yang sifatnya duniawi, kemudian selama bulan Ramadan tidak tanyakan ada bulan yang belum berhenti yang menyapa kita supaya kita mempersiapkan kehidupan di tetapi keseimbangan mutawassit di dunia. Jadi balance of life kita dunia dan betul bahwa ada kehidupan yang nantinya akan kita jalani kehidupan selama-lamanya dan itu dipersiapkan dengan sangat berbeda. Format hari ini seperti ini harus dihadiri pada semuanya dan alhamdulillah diinisiasi oleh APAI kemudian oleh teman-teman dari berbagai pengurus yang dijelaskan dan support oleh Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah sangat supportif ambil di Jawa Tengah dan semua saja luar biasa. Ini salah satu upaya dalam meningkatkan dari semuanya supaya masuk ke dunia. Jadi orang baik itu adalah kita indikatornya adalah yaitu masuk ke dunia akhirat ini. Jadi mereka itu dekat dengan orang-orang soleh. Kondisinya dalam environment yang mengajak kita untuk selalu berbuat. Oleh karena itu pesan dari Bapak dalam rangka untuk mengkondisikan supaya meskipun tentunya sangat singkat sampai sehingga adalah satu yang nanti mendapatkan bagaimana biasanya ya ngaji sampai tapi sampai menghadapi kita kan tahu masa kita dengan intinya diambil konsisten yang setelah itu karena mencari ilmunya kita saja benar itu apa yang kita pekerjaan tapi dia itu nanti jadi ahli ini sampai di situ aku mana ini topik sekali bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, proses adalah kalau ini semoga saya berharap para pelajar dan guru dan oknum yang sampai Ramadan diinisiasi oleh kawan-kawan di Jawa Tengah support institusi kita para pelajar yang juga mendukung agar bisa menetapkan pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya yang sangat berlimpah, Allah izinkan kita semua dapat mengikuti acara Grand Opening Pesantren Ramadan belajar kedua se-Jawa Barat.
Kemudian sholawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pembuatan profil belajar Pancasila dan demokrasi beragama, maka DPW AKPAI, Jawa SPAI, MGM, PPI, SMP, SMA, SMK, KKG, SD, SLP, FKG, TK, dan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan grand opening Santren Ramadan Belajar kedua se-Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024 bertempat di Gedung Gradika, Kerti Praja. Saya Ismail Hasan akan mengantarkan kegiatan grand opening Santren Ramadan Belajar kedua se-Jawa Tengah dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bapak Kristianto dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang saya hormati Ketua Pokjawas, beliau tadi izin diwakili oleh Pak Yai Fauzi dan juga Pak Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati segenap pengurus DPW AKPAI Jawa Tengah beserta Ketua DPD AKPAI Kota Kabupaten se-Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua FKG, KKG, baik dari TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK, baik di provinsi maupun di kota kabupaten. Yang saya hormati Ketua Majelis Provinsi Kota. Hari ini kalian duduk di sini, insya Allah nanti ke depan kalian akan duduk di tempat sini. Siapa tahu nanti ada jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, ya minimal presiden keluarga, dari ibu keluarga, yang soleh dan soleha. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Meskipun dari hujan deras, tadi sempat saya berpikir ini ada yang hadir, dan alhamdulillah. Mohon izin untuk aslinya dengan ini, aslinya undangannya itu hanya 750, tapi ternyata lebih dari 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla
wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama kita hormati Gubernur Jawa Tengah yang pada kesempatan pagi hari ini dikali Wakil Ibu Asisten Pemerintah dan Staf Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Anda Bapak Kembung, untuk Ibu atas tahunnya. Dan saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menjabat mewakili dan Kesuambol untuk menjabat mewakili. Yang saya hormati kepada Ibu para pengawas PAI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus APAI Asosiasi Guru PAI Provinsi Jawa Tengah, Pak Dr. Heri Nugroho serta teman-teman panitia semuanya. Yang saya hormati para guru pendamping, para pembina, anak-anakku pengurus Kopis Provinsi Jawa Tengah yang juga jadi panitia kegiatan ini yang saya hormati dan cintai, dan anak-anakku semua beserta pesantren Ramadan, baik yang hadir di gubernuran ini maupun yang mengikuti kegiatan ini secara online dimanapun berada seantero Provinsi Jawa Tengah. Oh ya, harus saya sebut, saya lupa menyebut Pak Subdit PAI SMA SMK, Direktur PAI Kementerian Agama Pusat, Pak Dr. Adit Ausomad yang saya hormati, dan terima kasih Pak Dr. Adit yang telah menyampaikan banyak materi kepada kita semua. Anak-anak sekalian yang saya hormati, ini mungkin volumenya bisa tambah dikit ya, biar ini karena suaranya sudah hampir habis. Anak-anak sekalian yang saya hormati, Anda sekalian didatangkan, dikumpulkan, dipertemukan di ruangan ini saat ini. Perasaan kalian saat ini apa? Senang apa susah? Senang apa susah? Jawab saja. Senang apa susah? Mungkin tangan yang merasa senang, buat saya bisa yang merasa senang. Angkat sebentar. Belum mengangkat semua. Tadi saya lihat ada yang merasa nggak nyaman. Gini, anak-anak sekalian, kalian mesti paham betul kenapa kalian diajak bareng-bareng berada di sini. Karena saya tahu tidak semuanya nyaman. Jadi ada yang merasa bersemangat, terpanggil, gembira datang di ruangan ini. Tapi ada juga mungkin yang merasa terpaksa. Jadi karena suasana puasanya masih awal, masih perut mual dan sebagainya. Dulu saya pernah mengalami yang kayak begitu. Ini maunya Pak Guru ngapain sih? Kira-kira ini gunanya apa sih? Dikumpulkan segini banyak orang. Ini tak ceritani. Kanggo Sepo Montosori. Anak-anak sekalian, mohon izin Bapak dan Ibu, kalian semua tahu betapa berkahnya bulan Ramadan. Oke, itu kali ini bukan Ramadan pertama yang kalian ikuti. Ceramah Ramadan sering kalian dengar, dan kemudian juga kalian mendapatkan pengetahuan betapa mulianya, penuh keberkahannya bulan Ramadan. Tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita anggap dan tidak boleh berlalu begitu saja. Itu kira-kira rumahnya. Tapi kenapa harus kita isi dengan pesantren Ramadan sendiri? Pak Heri, guru kalian ketemu saya di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, ketemu dengan dinas pendidikan, ketemu dengan para pendidik sekalian, untuk melihat kira-kira 5 tahun ke depan kalian akan ketemu dengan apa, 10 tahun ke depan kalian akan ketemu dengan suasana seperti apa, bahkan 20 tahun ke depan kalian akan ketemu seperti apa. Anak-anak sekalian, kalian sebagai anak-anak remaja yang baru tumbuh, kami bimbing, kami dampingi agar ketika kalian nanti dewasa, kalian menjadi orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Jadi ceritanya begini kira-kira singkatnya. Kita menuju ke Indonesia yang sama kita.
Indonesia yang sepakat. Indonesia yang dia lakukan dan sudah belum. Setiap belum pernah. Kita terus proses pemerintahan kita dari periode berikutnya dan kita syukur alhamdulillah kerja bangsa ini setidaknya utama dari sisa peran agama yang terima di masing-masing itu membuka sarana tentang keagamaan kita tumbuh dengan sedemikian luasnya agar menginspirasi setiap proses kita meskipun saya katakan lagi belum sempurna karena dunia tak sempurna tapi jangan kalian lahir siapa yang nanti bisa cek foto-foto dulu ketika kalian lahir hewan pun yang disembelih di meski kalian di lingkungan tidak sebanyak nanti karena kalian bersih kegiatan kita mesti dulu madrasah besar itu serempat sekolah pakai label nama itu sering kan sekarang pendidikan majunya seiring berkaitan dengan pendidikan umum dasar dia berikan madrasah dengan madrasah dengan sekolah kemudian ada model boarding school di sekolah-sekolah umum yang polanya dibuat seperti itu dibesar. Ini kita sudah dari sisi kehidupan masyarakat itu dari sisi pendidikan seperti itu. Dari sisi ekonomi kita sekarang melihat transaksi ada bank bahkan Menteri Keuangan tahun 2016 bikin akun Muslimah itu bilang kalau satu instansi pemerintah menggunakan dua bank payroll salah satunya itu mesti bank syariah. Dulu tidak ada hotel, tidak ada kolam renang syariah. Dulu ketika lahir, agar itu bisa berlaku. Kami tidak bisa ya, karena itu bisa berlaku. Karena kita punya kenapa harus dan kenapa nanti setelah pulang kalian mesti bersama mengikuti apa mestinya dari biasa sekali. Orang dilindungi dengan hal saya kan anak kalian waktu itu di target 100.000 produk bersertifikat halal yang didampingi pemerintah ya artinya usaha mikro dan kecil itu terdiri produk satu tidak ini bahkan diekspor ke luar negeri produknya tidak tergilas produk di luar negeri produk yang akan berjualan ini yang kita lakukan sekarang. Begitu juga kalau kalian sempat mengikuti kelas perpolitikan di Indonesia, perpolitikan di Indonesia sudah semakin bagus, tidak sempurna. Tetapi ini model politik yang kita bisa pakai ulama dan ustaz yang ada DPR ini bisa jadi bupati, wakil bupati, gubernur, pada sekarang wakil presiden yang ini lingkungannya sudah bagus. Tinggal bagaimana kita menjadi apa aja. Karena tidak semua bangsa bisa maju, tidak semua orang se-Indonesia rukun, tidak semua orang se-Indonesia, tidak semua orang kebanyakan orang luar negeri. Mereka kepentingan negara hebat dengan merendahkan Indonesia membuat Indonesia rendah. Tapi ada juga sebagian bangsa kita itu yang tidak lengkap wawasan kebangsanya, itu kemudian dia merusak bangsanya sendiri. Ada yang modelnya begitu. Padahal persaingan ke depan anak-anak sekalian ini sedemikian hebatnya, sedemikian hebatnya. Kita ini dulu pernah di masa Nusantara punya baik yang sedemikian besar, punya Sriwijaya yang sedemikian besar, punya Pajajaran yang sedemikian besar dan sebagainya. Semua dulu lantak, semuanya jur karena kita mau diadu. Ada politik divide et impera. Kita ini mau diminta berantem sama teman sendiri, sama saudara sendiri, sama tetangga sendiri. Dan itu sekarang yang juga sedang diupayakan. Setiap upaya kita konsolidasi bangsa dan kita menjadi bangsa satu, ada saja caranya orang untuk saling curiga satu dengan yang lain. Kita ingin segera mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Anak sekalian, kita bertekad Indonesia Raya itu akan kita raih setidaknya di tahun 2045. Umur kalian saat ini kira-kira 25 tahun, 21 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saat itulah kalian selesai kuliah,
saat itu kalian sudah menikah, saat itu kalian sudah punya, saat kalian sedang ditunggu masyarakat, ditunggu oleh para tampil sebagai pemimpin. Tapi itu bisa negeri kita di mana? Negeri kita sibuk untuk merugikan dirinya sendiri, bertengkar satu dengan yang lain. Kita tidak punya kesempatan untuk membangun diri sehingga 2040 kita gagal mewujudkan Indonesia Raya. Karena itu maka hati-hati. Sediakan untuk saling berantem bertengkar yang lain, kita upaya untuk melemahkan Indonesia Raya. Ya, bisa karena kita mengalami apa disebut sebagai bonus demografi. Kira-kira tahun 5 ke depan, penduduk Indonesia lebih banyak yang seusia kalian, seusia produktif di bawah 5 tahun. Kalau mereka ini tidak berkualitas, mereka jadi beban. Warga negara yang banyak itu kalau tidak berkualitas, usianya berkualitas jadi beban. Kualitas itu tidak, badannya tidak, otaknya tidak, orangnya buruk. Dan ini tidak boleh terjadi. Dan ini yang digelontorkan orang-orang yang suka kemajuan Indonesia pada masih muda oleh kalian. Diiming-imingi dengan kegiatan-kegiatan, diiming-imingi dengan gaya hidup, diiming-imingi dengan model aplikasi di set, HP katanya, sehingga kalian lupa mempersiapkan diri, kalian lupa baca, kalian lupa mencintai negeri sendiri. Akhirnya yang jadi lupa. Kenapa dikumpulkan hari ini? Kita akan keberkahan Ramadan agar kalian selamat, kalian tidak terseret pada hal-hal yang negatif. Yang pada saat kami yang ada di sini, depannya aku akan berpikir melanjutkan kebudayaan Indonesia, melanjutkan tradisi, inspirasi agama dalam kehidupan bangsa kita yang berpancasila ini. Negara kita bukan agama, tapi negaranya orang beragama. Inspirasi agama sekarang ini mengantarkan bangsa bisa hidup rukun dengan baik. Bukan saja rukun sesama umat Islam, tapi juga rukun dengan saudara-saudara kita di luar umat Islam. Bukan saja rukun sama orang Jawa Tengah, tapi kita bisa rukun dengan suku-suku yang lain. Tantangan yang sedang kita hadapi seserius itu. Kalau tidak, karena terlena, tidak perbaiki kesehatan kalian, maka sarankan kalian makan sayur dan ikan. Karena banyak anak muda yang sudah tidak suka sayur dan ikan. Tanya dulu nih yang di sini. Kalau kalian ditanya sama orang tua kalian, besok kalian pulang ke 17. Yang berapa? SMA berapa? 15? 17? Oke. Ke 17 namanya itu. Terus ditawari sama orang tua kalian, mau dirayakan di KFC atau mau dirayakan di Gudeg Jogja? Jawab kalian. Pilih pecel Madiun apa pilih soto Semarang atau pilih Pizza Hut? Ya, kalau kira-kira gambarannya, kalau saya kira-kira jawabannya juga sama. Jangan kalian seperti itu. Dan kalau tidak kalian hadapi dengan cermat, model cara konsumsi makan, model cara mengatur kegiatan kalau nggak baik, dan tubuh kita bisa tidak sehat. Kira-kira ini mumpung nanti ada dinas pendidikan, kita sepakati Ramadan ini kita libur saja sebulan penuh. Atau kalian kemudian kita sepakati, misalnya kita larang guru-guru untuk bikin pekerjaan rumah PR kegiatan guru. Atau bikin nggak usah pakai tes, nggak usah pakai ujian dulu. Kalian, kalau hari ini kalian lunak pada diri kalian, besok dunia akan keras pada kalian. Kalau kalian hari ini nggak mau belajar, besok kalian akan menangisi kebodohan. Halo? Otak kita harus dilatih. Cara pintar nggak ada pakai membakar buku diminum seperti kopi. Cara pintar yang benar saja. Cara mengukur dia pakai asesmen, pakai ujian. Cara kita untuk meningkatkan kapasitas
kapasitas yang pakai kompetisi. Dan guru-guru kita sudah menemukan cara-cara pembelajaran yang baik, cara-cara asesmen ujian yang baik, cara-cara kompetisi yang baik, yang sudah berbeda dengan masa ketika beliau berdiri di masjid sekolah. Belajar penting, otak harus cerdas agar tidak mudah dimakan hoax, dimakan berita bohong, diakusi oleh online, diakusi oleh digital. Halo, sehat, cerdas, tapi kalian lihat, kalau orang hanya sehat dan cerdas, tapi moralnya buruk, dia jadi orang curang, culas, penipu, pembohong, penjahat. Mau jadi apa masyarakat kita kalau begitu? Siapa yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang ini yang merusak moral? Tidak agama. Yang jangan kita yang hak dan batil, yang hal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh, yang lantas dan yang tidak lantas. Ini pentingnya pesantren Ramadan. Untuk apa kalian sehat, kalian cerdas, kalian bermoral baik, dan itu jadi modal kalian untuk memimpin di masa depan. Tanpa itu kita nanti akan jadi buntut, bahkan bisa jadi korban. Orang lain yang akan menentukan, orang lain yang akan mempermainkan bangsa kita, dan itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya berterima kasih kepada AKPAI dan semuanya. Saya terima kasih kepada para pembina. Saya berterima kasih kepada para guru-guru, para sekolah yang telah bersama-sama mendampingi mendidik anak-anak kita ini dengan pendidikan yang aman dan sehat. Tentu kita berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak PJ Gubernur atas segala fasilitasnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan segala fasilitas yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semuanya jadi amal soleh, jadi amal kebaikan yang berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bijak saya sampaikan meskipun sebenarnya saya bersemangat sekali untuk dengan calon-calon pemimpin masa depan. Tapi bagaimana sudah ditunggu acara, banyak acara di belakang sana. Nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa berdiskusi bersama-sama menyiapkan masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Ada hal kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya beri Pak Ambil Kementerian Agama, kemudian dari Kampung, dan kemudian dari Nasdaq, dari provinsi maupun kota, ada dari Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau DPPAI, para guru ASTAI, siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kita panjatkan kepada Allah Taala di pagi ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah musim hujan dan anak-anak masih sangat bersemangat. Yang akan jauh siapa yang jauh? Berat. Bangun berapa? Jam 1 langsung berangkat ya. Ada dari kelas? Ada. Oh ada ya? Oh ini dari mas lah. Oh ada dari mas ya? Ngira langsung nggak? Oh iya. Ya sebelum saya menyampaikan kepada Bapak PJ Gubernur, pertama saya menyampaikan mohon maaf karena beliau hari ini di Solo karena Bapak Presiden Republik Indonesia harinya akan pulang di Jakarta sebelum Presiden RI, sehingga pada saya untuk bertemu anak semua dan beliau salam kepada anak-anak dengan doa katanya mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan kepada dengan baik. Ya. Baik, lalu yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada teman dari Asosiasi Guru dan Agama yang sudah menanggapi. Silakan Pak kalau bukan menjelaskan apa. Silakan itu mungkin Pak koordinasi lagi selama kita ini apa ya ruang besar tapi tidak jadi menjadi idola bagi banyak orang untuk meminjamkan diri. Sejak awal-awal mungkin bisa dikoordinasikan ya sehingga nanti bisa pakai ruangan ini gitu. Dan tentu yang berikutnya yang saya sampaikan, saya kira kegiatan pesantren Ramadan ini sangat bermanfaat, ya, karena memang tidak bisa dibandingkan orang. Nah, saya bertanya ini, kadang-kadang anak sekarang ini, soalnya anak saya sama ya, saya ini yang semua, terutama yang paling milenial, yang masih menjadi anggota tahunan. Oh, masih banyak. Berarti masih tahu gitu. Ya, banyak. Atau dari orang remaja masjid di kampungnya. Banyak. Alhamdulillah. Ini artinya anak-anak masih bisa bermasyarakat. Karena kan katanya anak-anak milenial itu katanya setiap hari dengan gadget gitu ya. Kalau sekolah ada orang main bola tetangga, nggak mau rumahnya gede gitu. Dia masih ada anak yang menjadi anggota tahunan, anggota remaja masjid atau remaja di kampung, anggota tahunan di kampung. Artinya anak-anak masih mau bermasyarakat. Kenapa ini penting? Karena memang ini menjadi salah satu pelajaran dalam Al-Quran. Kita tahu ya teman-teman semua bahwa Al-Quran itu dari seluruh sifat-sifatnya itu mengajarkan hidup bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bertetangga, berteman, memperlakukan orang tua, bagaimana dalam bekerja, masalah kejujuran dan integritas. Yang itu dicari dalam kehidupan Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting. Nah ini yang waktu saya teman-teman ini kalau misalnya bertetangga, berdagang, diajarkan ya di sekolah. Nah itu sangat penting gitu ya. Tidak hanya soal iman atau Islam, tapi bagaimana anak-anak itu memperlakukan orang tua, memperlakukan saudara, tetangga dan sebagainya. Itu menjadi penting sehingga kami pemerintah sangat mendukung dilaksanakannya pesantren Ramadan ini. Nah juga yang saya harapkan dari kegiatan pesantren Ramadan ini mungkin tidak hanya teori dalam hal agama,
peduli pada masjidnya, kan? Bahkan kita lihat lah, sholat subuh aja stoknya paling banyak berapa, kan? Nah kita lihat tarawih itu sedikit agak duluan, tapi nanti semakin menuju hari raya, stoknya semakin ada kemajuan. Biasanya 10 dari 1 gitu, hari 1 lebaran. Ini contohnya mesti diberikan. Nah, yang kedua mungkin harapan saya dari hasil pesantren Ramadan ini, anak-anak para remaja kita, anak sekolah dari mulai yang TK ya atau PAUD sampai yang SMA ini tidak menjadi pelaku kekerasan. Coba mana sekolahnya yang sudah membuat aturan anti bullying? Mana? Ada yang belum? Yang belum, sekolahnya belum membuat aturan anti bullying. Mana? Ada di sini. Yang buat, cuci aja yuk. Ya, kalau yang belum membuat, dorong untuk segera membuat aturan anti bullying. Ini penting karena ini salah satu contoh dalam kehidupan beragama. Teman-teman semua, saya menyampaikan karena kebetulan saya dulu pernah ada di dinas pemberdayaan perempuan anak mendampingi anak-anak yang korban bullying. Anak katanya begini, anak-anak di rumah aja nggak mau dibandingin anak-anak. Misalnya ada 3 orang anak di dalam rumah. Itu dia nggak mau dibandingin anak-anaknya. Bahwa kamu mau nggak sih kakakmu yang masih tidak mau. Nah apalagi ini kemudian anak-anak di sekolah membuli, ya. Oh dasar kamu orang segini aja nggak mau. Nah itu dia akan terekam dalam kehidupan dia bisa sampai seumur hidup. Dan itu bisa menumbuhkan dendam dalam dirinya. Nah karena itu teman-teman semua hindari bullying kepada teman kalian, membuat label yang buruk dan apapun tindakan pada teman-teman di sekolah atau di luar sekolah. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya dengarkan dari pesan ini adalah bagaimana anak-anak setelah keluar dari sana ini semakin mencintai orang tua. Pernah ada yang melihat di TikTok yang rumah lansia malam? Pernah nggak? Nah, coba ya nanti lihat rumah lansia yang tidak ada rumah. Bagaimana ada seorang anak itu rela dan tega menandatangani perjanjian panggil untuk menyerang orang tuanya dan dengan tidak menengok. Bahkan kalau orang tuanya meninggal, kakaknya tidak bisa diberitahu. Itu ada dari banyak kebanyakan yang di rumah itu masih tidak ada anak tidak satu pun yang mau diberitahu. Soalnya yang bekerja buat gaji suaminya hanya dari sini nanti boleh kemudian orang tuanya istri dia mau itu tinggal menolak nggak mau saya nggak mau ada orang tuanya istriku ada di sini itu ada yang mulai rasanya membagi dan sebagainya. Saya alhamdulillah teman-teman alhamdulillah masih di dalam orang tua yang usia 90 tahun. Ya memang semakin tua itu semakin kecil kita harus sabar. Kita dalam hal itu proses tidak ada sabar. Jadi ada saya berharap semua semakin menghormati orang. Coba bayangkan ya teman-teman semuanya saya dulu silang sekolah itu istilah saya dulu kan. Ini yang sudah bagi para orang yang sudah anaknya itu semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya saya ingin nanti dalam agama mengajarkan supaya anak-anak jangan. Kenapa? Angka bunuh diri di Jawa naik 100%. Dan ternyata adalah anak muda. Putus cinta itu biasa. Biasa. Gak usah diperbesar. Emangnya cowok gak tahu.
yang mana. Kemudian nanti pacarnya saya mohon ini, saya sering melihat orang remaja juga. Kalau sedang pacaran, nggak usah kelihatan saya tapi mau beli cepat saja mengalami, mau beli cepat duitnya beda kalau cowoknya, si bagus banget. Nggak harus begitu lah. Kan kalau kita harus silakan dari suatu kita. Nah itu yang kemudian kita menjadi baperan, ya. Nah ini jadinya kita masih punya orang tua, kita masih punya teman, kita masih punya orang tua yang berbeda. Kemudian yang berbeda pertama tadi, kemudian saya ditanya, coba ya yang masih membersihkan kamar mandi di rumah. Ada apa yang tidak? Siapa yang membantu ibu? Siapa anak laki-laki yang membantu ibu punya rumah? Alhamdulillah ya. Nah, ini mudah-mudahan benar karena kan sekarang banyak sekali anak yang cuek pada pekerjaan rumah. Jadi saya berharap ya teman-teman ini pekerjaan rumah ditanggung jawab sama, bukan hanya tambah-tambah lagi dan yang punya adalah pesantren harus bisa menghasilkan anak yang menghormati gurunya, bukan baik guru sedikit langsung ke polisi kan ya. Harus ada musyawarah. Indonesia itu negara demokrasi yang mengedepankan jadi kalau ada yang dulu tetapi itu memang pidana seperti pelecehan seksual pertama kemudian ada melukai tubuh itu adalah pidana itu yang tidak bisa diketahui. Kemudian itu saya pikir beberapa hal Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan pesantren yang tidak lama ini bisa ada beberapa sedikit perbedaan kita untuk lebih bisa mengimplementasikan ajaran Al-Quran maupun hadis dan sebagainya. Dan sahabat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pesantren Ramadan pelajaran kedua saya Jawa Tengah. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh gini. Oh, langkah itu. Bagi hari Pancasila ya? Lima kali ya Pancasila. Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, hadirin anak-anak semuanya, wabil khusus ibu asisten, bapak kanwil, mari kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dan kegiatan sampai Ramadan belajar yang kedua sejauh ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesuksesan anak dalam hidup dunia oleh cita-citanya dan untuk Indonesia yang kita cintai ini. Biniatil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan ya rabbi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Min jami'il ahwali wal afat. Anak didik kami dan bangsa kita cintai. Allahumma ja'alna lana wa talamidana lana ilmi wa qur'ana wa hadithu wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dan terbaik bersama dan negara kita cintai. Bila kemudahan dan cintanya bisa mengambil kalau sebuah persiapan dalam rangka menjaga negara yang kita cintai. Allahumma yassir lana musidana yassir lana nasir mudah dengan kami kita kami bangsa kami dan dengan baik untuk bangsa kita cintai. Rabbana firlana walidi Muhammad bayana syara mudah orang kami orang tua kami yang telah amin dosa dalam makan surga yang masih hidup ya Allah bila umur usia yang tepat tidak kalah rezeki dan berkah karena dengan dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya rabbul ya rabbal alamin Allahumma taqabbal wa taqabbal tawbana wa taqabbal salana wa taqabbal ya Allah bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa adkhilnal jannata ya aziz ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Salim.